Data-data ini ya, yang 2 juta ton itu emang sudah dibahas 2 sekian juta ton itu udah dibahas di Pokja, dan itu adalah data kami. Tapi kadang-kadang, juga, sering menurut saya ada ketidakselarasannya di mana, mengutip, cadangan yang di-publish oleh, USGS data, bahwa kita punya cadangan 800.000 ton, tapi itu juga dari tahun ke tahun yang dulu saya sudah pernah bilang, tidak pernah berubah. Jadi itu tidak bisa jadi patokan, kita hanya tahu cadangan kita sendiri. Nah, kalau emang benar emang yang kan jadi data yang valid adalah 2 sekian juta. Akan tetapi sebenarnya kita dari tahun ke tahun ini eh, kita ekspor atau produksi kita tuh tidak nyampe 84. 84 mungkin dihitung dari jumlah RKB yang sudah keluar. Akan tetapi menurut saya itu tidak akan tercapai. Rata-rata berapa tahun terakhir di 60 sampai 70 ribu. Nah, Mhm. sehingga lagi waktu di Pokja itu bukan 22 tahun, tapi lebih di 30 tahun. Itu hasil dari Pokja. Demikian. Nah, Oke. kalau namanya cadangan, tentunya selalu kami bisa namanya melakukan eksplorasi dan penambahan cadangan, pembuktian cadangan ya. Mhm. Jadi itu. Nah, akan tetapi lagi kami juga ini satu sisi menghadapi ada persiapan untuk hilirisasi, tiba-tiba ada peraturan DHE di Mhm mana mhm. kami diambil 30% dan lain-lain. Nah, itu kan cash flow kami terganggu. Gimana kami bisa melakukan studi, further study, atau menekunkan untuk program penemuan cadangan baru dan lain-lain, kalau emang cash flow kami aja udah langsung 30%-nya diambil. Margin kami Mhm pengusaha di mhm. timah tidak pernah mencapai 30% gitu, Mmm. keuntungan kami gitu. Jadi kalau kami udah ditahan segitu dan lain-lain dan juga dipaksa untuk ini, menurut saya kata-kata hilirisasi ini perlu dibenarkan karena untuk timah kami sudah 99,9, jadi sudah Oke. hilir. Jadi kita ngomongnya industrialisasi ya yang diinginkan Mhm. kan itu kan sudah masuk ke industrialisasi ya. Itu kan solder dan lain-lain kan itu kan produk industri Mhm timah mhm gitu. mhm. Jadi ada beberapa sih yang saya ingin menyampaikan bahwa kata-katanya itu perlu tepat dahulu seperti itu Baik. gitu. Baik, Kak. Dan bahkan pertama-tama ada dibilang masih mentah dan lain-lain, Mhm. itu tidak begitu. Mhm. Padahal sudah 99,9% merupakan barang jadi begitu ya, Yes, solder, dan itu sudah yes, sudah lama juga dilakukan begitu oleh teman-teman pelaku industri timah, yes, gitu ya. Makanya betul. judulnya bukan hilirisasi tapi mungkin industrialisasi begitu ya Pak Jabin ya? Ya, dan tadi ada kata-kata bursa atau apa, atau gimana ya? Mhm. Belum. Ya Pak? Nah, kami udah ada 2 bursa timah gitu, Mhm mhm. juga ya. Jadi, padahal tuh, maksudnya, kami sudah lebih maju jauh daripada mineral lain-lainnya, dan bahkan, maksudnya nikel dan lain-lain perlu mengejar, kita gitu. Mhm. Kami Oke. sudah lebih matang, ya. Pak Jabin, kalau tadi Anda katakan kan lebih tepatnya adalah kalimatnya industrialisasi ketimbang hilirisasi. Yes, Nah, terkait mengenai Pokja Timah yes. sendiri yang sudah menyampaikan ini beberapa rekomendasi kepada Presiden terkait justru kebijakan hilirisasi timah ini, mungkin poin-poinnya, rekomendasinya seperti apa sih, dan Anda sendiri melihatnya pandangannya seperti apa? Satu, tentunya kami mengkaji dan tentu akan mendukung full kebijakan pemerintah. Akan tetapi kan hasil dari Pokja bahwa emang kami belum siap. Makanya kenapa cuman hanya bauksit dulu yang langsung di-ban ekspornya ya. Mhm Timah ini mhm. masih dikaji. Soalnya kenapa? Ya begitu, data yang disajikan itu memang untuk timah ini perlu benar-benar diperhatiin, maksudnya emang perlu bertahap intinya. Karena tadi saya baru meeting Kadin, di mana juga banyak ya kita kan Kadin sendiri kan juga langsung mau maksudnya mendukung pemerintah sehingga langsung membuat namanya Pokja hilirisasi di Kadin. Nah,
banyak penemuan-penemuan kita, tantangan utama kami adalah belum ada ekosistemnya di Indonesia. Oke. Kita harus membuat ekosistem tersebut. Nah, dan satu lagi yang paling benar-benar itu tantangan kami adalah import masih berjalan nol tarif. Kami tidak akan bisa melawan itu kalau masih importnya berjalan dengan zero tarif. Oke. Oke, gimana dengan salah satu usulan di Pokja ini Pak Jabin ya terkait mengenai pembuatan bursa. Tadi Anda juga sempat mention ya bursa timah dan pengurangan pajak agar Yang produksinya lebih murah. Seperti apa nih Pak dibandingkan kalau seandainya ekspor Pak Jabin? Nah, itu saya perlu luruskan, maksudnya kayaknya tidak ada usulan dari Pokja itu tentang bursa, soalnya udah ada 2 bursa. Tadi sebelum ini aja saya baru meeting di JFX, salah satu bursa timah. Seperti itu. Kan udah ada 2 bursa malahan sekarang, ICDX dan JFX gitu. Jadi menurut saya itu perlu diluruskan bahwa kami sudah ada bursa timah. Oke. Dan mungkin malah di Pokja itu usulannya adalah gimana kita perkuat bursa timah kita sehingga misalnya kita bisa ada national stockpile dan lain-lain seperti itu. Gimana kita memperkuat itu bursa timah? Kayaknya usulannya lebih demikian. Karena Gitu. memang